Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Tahukah Anda bahwa setiap saat tubuh kita ini selalu terpapar oleh kuman-kuman? Untungnya tubuh kita ini dilengkapi oleh Allah, oleh Tuhan dengan sistem pertahanan tubuh atau sistem imun yang secara terus-menerus berperang melawan kuman-kuman tersebut. Kita ini mempunyai sistem pertahanan yang berlapis, mulai dari pertahanan paling luar ya, misalnya kulit, yaitu eksternal, sampai nanti sistem pertahanan yang internal atau yang ada di dalam tubuh kita. Untuk membahas lebih detail, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Fungsi sistem pertahanan tubuh yang pertama adalah mempertahankan tubuh dari patogen yang invasif. Patogen ini adalah kuman atau bakteri atau yang lain yang dapat merugikan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah melindungi tubuh dari agen lingkungan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan zat kimia. Kemudian yang berikutnya yaitu menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera. Kemudian yang keempat, mengenali dan menghancurkan sel-sel yang abnormal. Nah, kemudian yang kedua adalah mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh pada manusia ini nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pertahanan tubuh non-spesifik atau disebut dengan pertahanan alamiah. Ini merupakan imunitas bawaan sejak lahir, yaitu berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu yang sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi antigen ini adalah benda yang dianggap asing oleh tubuh kita. Nah, pertahanan tubuh non-spesifik ini nanti dibagi lagi. Yang pertama adalah pertahanan fisik, pertahanan kimia, dan mekanis. Pertahanan yang ini misalnya kulit. Nah, kulit ini merupakan benteng pertama pada tubuh kita. Kemudian membran mukosa, kemudian cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Kemudian yang berikutnya adalah pembilasan oleh air mata, saliva. Jadi saliva itu ada air liur ya, kemudian urin. Nah, ini merupakan benteng yang pertama pada sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah fagositosis. Ini merupakan benteng pertahanan yang kedua. Nah, ini garis pertahanan yang kedua ya. Bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin. Jadi toksin itu racun ya, yang berhasil masuk ke dalam tubuh kita. Ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis, dipengaruhi oleh zat kimia. Kemudian ini ada beberapa jenis makrofag. Yang pertama adalah makrofag jaringan ikat, makrofag dan prekursornya ya, ini adalah monosit. Kemudian sistem makrofag mononukleus. Nah, ini kira-kira nanti fagosit bakteri oleh makrofag. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi kalau nanti ada bakteri yang masuk, ada partikel nanti akan ditelan. Nah, ditelan seperti ini, kemudian dihancurkan. Yang berikutnya itu adalah inflamasi atau peradangan. Ini merupakan
reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Mungkin kita pernah jatuh atau misalnya kena benturan yang keras, nah ini kita kadang-kadang mengalami peradangan ini. Nah, ternyata peradangan ini mempunyai tujuan untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, dan menginaktifkan ya atau menonaktifkan agen penyerang, membersihkan debris serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Nah, ini adalah tujuan dari inflamasi atau peradangan. Kemudian yang berikutnya adalah zat antimikroba spesifik yang diproduksi oleh tubuh kita. Misalnya di sini ada interferon. Interferon itu merupakan protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus. Kemudian yang berikutnya adalah komplement. Ini merupakan protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Kemudian yang kedua yaitu pertahanan tubuh yang spesifik atau yang adaptif. Ini merupakan sistem yang kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik. Misalnya bakteri, virus, toksin ya atau racun yang dianggap asing oleh tubuh kita. Nah, komponen respon imunitas spesifik ini yang pertama adalah antigen. Antigen itu apa? Antigen itu adalah suatu substansi yang dianggap asing oleh tubuh kita dan akan merangsang respon imunitas atau kekebalan yang akhirnya akan menyebabkan produksi antibodi sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Ya, jadi kalau ada benda asing ya, misalnya bakteri, virus atau yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita, itu nanti dianggap oleh tubuh kita sebagai antigen dan akan dilawan oleh yang disebut yang namanya antibodi. Antigen ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu determinan antigen, yaitu bagian antigen yang membangkitkan respon imun, dan hapten. Nah, jadi kalau yang determinan antigen itu seperti ini ya, bagian antigen yang membangkitkan respon imun. Kemudian hapten itu adalah molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan karier yang bermolekul besar. Nah, sekarang kita bahas tentang antibodi. Antibodi ini merupakan biomolekul yang tersusun atas protein yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Jadi antibodi itu sebagai lawan dari antigen. Nah, antibodi inilah yang nanti yang akan membentuk sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kemudian antibodi ini merupakan protein plasma yang disebut dengan imunoglobulin atau disingkat IG ya, yang terdiri atas 5 macam atau 5 kelas. Yang pertama IgA, ini berfungsi untuk melawan mikroorganisme. Ini banyak terdapat pada sekresi keringat, ASI, dan ludah. Jadi pada ASI itu juga ada ini ya, ada sistem pertahanan tubuh. Nah, ini terutama nanti untuk ASI yang pertama atau keluar pertama kali ketika ibu menyusui. Kemudian ada IgD. Nah, ini fungsinya membantu memicu respon imunitas. Nah, ini jumlahnya sedikit. Kemudian IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lain. Kemudian IgG ya, nah, ini
Ini merupakan jumlah yang paling banyak sekitar 80%. Jumlahnya akan lebih besar setelah perjalanan pertama. IgM ini merupakan antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi, menetap pada pembuluh darah. Nah, kira-kira nanti bentuk dari imunoglobulin itu seperti ini. Jadi ini nanti bisa diperhatikan ya, bentuknya ada IgG, ada IgD, dan seterusnya. Ini adalah struktur antibodi. Nah, silakan diamati ya, kira-kira strukturnya seperti itu. Kemudian sekarang kita bahas tentang bagaimana interaksi antara antibodi dan antigen. Yang pertama yaitu fiksasi komplement atau mengikat ya. Fiksasi itu pengikatan, yaitu aktivitas sistem atau aktivasi ya, sistem komplement, yaitu protein, serum, dan oleh antibodi. Nah, jika terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplement diaktifkan, sehingga nanti akan memicu aktivasi protein-protein berikutnya. Hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen mengalami lisis. Jadi lisis itu artinya pecah ya. Jadi virusnya pecah. Nah, sehingga nanti virus itu tidak jadi menginfeksi tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah netralisasi. Terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Artinya benda asingnya itu akan netral ya, sehingga tidak berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian aglutinasi atau penggumpalan ini terjadi jika antigen berupa materi partikel. Kemudian yang berikutnya adalah presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Nah, kira-kira nanti kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, ini adalah pengikatan antibodi ke antigen. Nah, jadi bisa, nah ini ada virus ya, ada bakteri, ini merupakan antigennya ya. Nah, ini bisa bisa aglutinasi, penggumpalan, netralisasi. Nah, ini yang pengendapan. Nah, ya, dan seterusnya. Nanti tolong ini nanti dipahami. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas tentang jenis imunitas atau jenis kekebalan tubuh. Yang pertama adalah imunitas aktif. Imunitas aktif ini diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Nah, ini yang aktif ya. Kemudian yang aktif alami. Jika seseorang terkena penyakit, kemudian sistem imunitasnya memproduksi antibodi atau limfosit khusus. Nah, ini kalau orang kena penyakit tertentu misalnya nanti itu juga tubuh bisa membentuk sistem imunitas ya, aktif alami. Kemudian ada imunitas aktif buatan atau imunisasi ya ini. Nah, ini imunisasi aktif buatan. Nah, ini merupakan hasil vaksinasi. Nah, vaksin adalah patogen yang dilemahkan atau toksin yang telah diubah yang dapat merangsang imunitas ya, namun tidak menyebabkan penyakit. Nah, ini contohnya kalau tubuh adik-adik sekalian divaksin ya. Jadi mulai dari kecil itu sudah ada beberapa jenis vaksin ya, ada vaksin campak, ada vaksin polio, dan seterusnya, itu termasuk imunitas aktif buatan atau imunisasi aktif buatan. Kemudian yang berikutnya adalah imunisasi atau imunitas pasif. Ini jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lain. Ada juga nanti imunisasi pasif alami. Nah, ini terjadi melalui pemberian ASI ya, terutama ASI yang pertama keluar dari ibu yang menyusui ya. Ini seperti itu. Dan saat IgG ibu masuk ke plasenta. Kemudian yang berikutnya adalah imunisasi pasif buatan. Terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu.
Nah, sekarang kita bahas tentang sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Nah, ini adalah merupakan bagian ya dari sel yang ada di dalam sel darah putih kita. Nah, di sel darah putih kita itu nanti ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah sel B atau limfosit B. Ini berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B ini berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Nah, ini. Kemudian sel T atau limfosit T ini merupakan sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen yang spesifik. Pada saat pengenalan antigen, sel T berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor. Nah, ini ada sel T sitotoksik, ada sel T penolong, dan ada sel T supresor. Kemudian makrofag. Makrofag itu adalah sel fagosit besar dalam jaringan yang berasal dari perkembangan sel darah putih. Ini berfungsi untuk menelan antigen, yaitu misalnya berupa bakteri atau juga virus ya, untuk dihancurkan secara enzimatik. Ya, jika kalau ada bakteri atau virus atau benda asing akan ditelan dan dihancurkan. Kemudian ada sel pembunuh alami atau disebut dengan NK, natural killer. Nah, ini merupakan sekumpulan limfosit non T dan non B yang bersifat sitotoksik. Sekarang bagaimana mekanisme respon imunitas humoral, yaitu imunitas yang diperantarai oleh antibodi. Nah, apabila ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, maka nanti dibawa oleh limfosit B. Maka nanti limfosit B ini ya ini terjadi aktivasi limfosit B. Kemudian nanti terjadi proliferasi menghasilkan tiruan sel B. Nah, kemudian tiruan sel B ini akan berdiferensiasi dan nanti di sini terbentuklah sel plasma. Kemudian terjadi sekresi antibodi dan nanti dibawa ke lokasi infeksi. Nah, kompleks antigen antibodi ini akan menginaktifkan ya atau menonaktifkan antigen. Sehingga antigennya ini kalau sudah inaktif atau sudah nonaktif menjadi tidak berbahaya bagi tubuh. Kemudian tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori. Nah, sel B memori ini nanti berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika ada antigen yang sama secara berulang. Jadi nanti kalau ada mungkin ada adik mengalami penyakit yang sama ya, jadi pernah sakit kemudian sakit lagi yang sama, insya Allah nanti di dalam tubuh adik-adik sudah terbentuk sistem imun ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian sekarang bagaimana mekanisme respon imunitas seluler. Nah, ini yang diperantarai oleh sel. Yang pertama adalah ekstraseluler. Antigen ditelan oleh makrofag. Makrofag mengandung fragmen protein dari antigen. Makrofag membentuk MHC2 dan dibawa ke permukaan makrofag. MHC2 membawa peptida antigen ke permukaan menyebabkan sel T penolong mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan antigen yang ditelan. Ini yang ekstraseluler. Nah, sekarang yang intraseluler itu adalah antigen menginfeksi sel tubuh sehingga mengandung fragmen protein antigen. Sel tubuh membentuk MHC1 membawa fragmen protein ke permukaan sel menyebabkan sel sitotoksik teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Nah, ini adalah gambaran respon imunitas
humoral, dan imunitas seluler. Kira-kira nanti gambarannya seperti ini. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh kita? Yang pertama, faktor genetik atau faktor keturunan, ya. Kemudian yang kedua itu faktor fisiologis. Kemudian stres. Jadi kalau orang stres itu nanti akan menurunkan imunitas, ya. Oleh karena itu maka kita jaga tubuh kita sehingga tidak terjadi stres atau meminimalkan stres. Kemudian usia. Nah, usia ini nanti biasanya kalau semakin tua ini, maka nanti imunitasnya juga menurun. Kemudian hormon, kemudian olahraga. Nah, olahraga yang cukup itu juga bisa meningkatkan sistem imun. Tidur, ya, istirahat yang cukup atau tidur yang cukup itu juga penting untuk meningkatkan sistem imun. Nutrisi atau makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, nutrisi yang baik ini akan meningkatkan sistem imun. Kemudian pajanan zat berbahaya. Nah, ini hati-hati ya, zat berbahaya yang masuk dalam tubuh kita, misalnya melalui makanan. Jadi ada zat-zat aditif yang ditambahkan dalam makanan ini, kalau jumlahnya terlalu banyak itu juga menjadi zat yang berbahaya. Racun pada tubuh, kemudian penggunaan obat-obatan. Nah, untuk yang penggunaan obat-obatan ini juga harus hati-hati, ya, jangan berlebihan dan harus sesuai dengan resep dari dokter. Nah, kemudian yang ini gangguan, yang pertama alergi. Nah, alergi atau hipersensitif. Ini adalah merupakan peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan sebelumnya, ya, dipajankan sebelumnya. Terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan. Jadi alergi ini tidak semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu. Kemudian ada namanya penyakit autoimun. Ini adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dan sel inang, sehingga sel imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Nah, ini berbahaya, ini autoimun ini, ya. Kemudian ada namanya imunodefensiasi, ya, atau imunodefisiensi, adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Nah, contohnya adalah diferensiasi imun kongenital dan AIDS. Ya, ini yang sangat berbahaya, ya, penyakit AIDS atau virus HIV ini, karena betul-betul nanti bisa melumpuhkan sistem imun. Oleh karena itu tubuh kita harus kita jaga, ya, nutrisinya, istirahatnya, olahraganya, dan kurangi stres sehingga nanti bisa meningkatkan sistem imun pada tubuh kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe apabila tulisan subscribe masih berwarna merah, ya, dan klik tombol lonceng yang ada di sampingnya. Sehingga nanti adik-adik sekalian dan sahabat sekalian akan menerima informasi yang update dari channel ini. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman atau sahabat dari adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.